Dan pada malam hari ini, puji Tuhan, narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Purnama Lubis. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Pak. Tuhan Yesus berkati. Apa kabar, Ibu? Apa luar biasa. Puji Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya ya. Sudah ada kelegaan ya, Bu, karena sudah kembali kepada Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan Yesus, ada penuh damai, sukacita, sejahtera. Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu Purnama sudah hadir di studio untuk berbagi, untuk memberkati teman-teman yang ada di link ini, sehingga Tuhan Yesus semakin dikenal ya oleh manusia bahwa Dia adalah Tuhan yang benar lewat kesaksian-kesaksian yang diceritakan oleh para narasumber. Ya, dan sekali lagi saya ingin katakan bahwa kesaksian yang benar itu harus dialami. Harus dialami, ya. Bukan hanya disuruh oleh pendahulu, disuruh oleh orang tua atau disuruh oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama. Aku bersaksi bahwa Tuhan Yesus, tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus. Ya. Apanya yang menjadi kesaksian kalau Anda tidak mengalami? Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus adalah rasulnya. Nah, kalau Anda tidak mengalami Tuhan Yesus, bagaimana Anda bisa bersaksi? Karena saya lihat ada bahaya sekali karena orang disuruh bersaksi tapi tidak mengalami Tuhan. Cuma mulutnya saja yang bicara, tapi tidak pernah menyaksikan Tuhan yang benar. Nah, ini yang bahaya. Ini kesaksian hoax itu. Oleh sebab itu, dengarkan baik-baik kesaksian dari Ibu Purnama, dan saya tidak perlu panjang lebar lagi untuk berbicara karena beliau sudah ada di tengah-tengah kita, dan waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Purnama Lubis. Silakan, Ibu. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam. Saya akan berbicara kepada pemirsa dan saudara-saudara saya semua. Saya dari kecil sampai umur 23 tahun saya Nasrani, dan keluarga saya Nasrani, dan bapak saya adalah panitia di gereja HKBP. Memang kita diajarkan oleh bapak dan mama saya tentang keyakinan kita Kristen. Hanya saya yang terlalu keras hatinya dan merasa tidak membutuhkan bantuan Tuhan dan sebagainya lah, namanya kita masih remaja, masih belum tahu kemana maunya. Lalu saya itu ada 5 bersaudara, hanya saya yang menyimpang dari keyakinan saya Kristen. Saya memang selama Kristen ya bisa dikatakan kurang rajin untuk ibadah ke gereja. Mama bapak saya selalu menyarankan supaya pergi ibadah ke gereja setiap hari Minggu. Tapi sayanya yang tidak mau dengar kata-kata mama bapak saya selalu melawan apa yang dikatakan oleh orang tua saya. Saya waktu itu sudah disidih juga, tapi tetap saya tuh tidak nurut kepada orang tua untuk mengikuti ibadah setiap hari, kalau ibadah hari Minggu. Dan juga kalau ada kumpul-kumpul remaja-remaja di gereja, saya bisa dikatakan tidak mau ikut.
maksudnya orang tua saya bagus supaya saya ikut kegiatan di gereja supaya iman saya kuat. Tapi itulah yang namanya saya terlalu nakal, membangkang kepada kedua orang tua saya. Jadi iman saya tidak teguh dan gampang kena hasut-hasutan dari teman-teman, dari lingkungan, dan juga benar-benar saya nggak mendengar kata-kata orang tua saya, dan saya waktu itu merasa udah hebat, nggak takut sama Tuhan. Saya terus dididik oleh kedua orang tua saya supaya rajin ke gereja, rajin berdoa, tapi saya tidak pernah melakukannya. Selalu saya melanggar. Saya benar-benar waktu itu benar-benar anak yang paling nakal di antara kita berlima. Saya selalu membangkang, nggak nurut nasihat orang tua, dan saya memang anak yang masih labil lah waktu itu. Maunya main terus ke mana sama teman-teman. Selalu saya berteman sama teman-teman yang di luar Nasrani. Jadi gampang saya dipengaruhi, dan juga saya selalu dimarahi mama kalau pulang tidak tepat pada waktunya, dan mama selalu marahin saya, tapi sayanya yang selalu membangkang. Mama bapak selalu mengajarkan supaya saya itu rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Bisa dikatakan saya itu nggak pernah baca Alkitab. Jadi firman Tuhan itu sama sekali saya tidak mengetahui, dan sepertinya saya tuh kayak nggak takut sama Tuhan Yesus gitu. Lalu tamat SMA saya tahun 81, saya juga masih nggak nurut sama kedua orang tua saya. Selalu saya membangkang. Saya tidak pernah yang namanya nurut apa yang dikatakan orang tua saya. Padahal orang tua itu memang baik, maksudnya niatnya untuk masa depan saya. Tapi yaitu sayanya memang yang nakal. Tahun 1982 saya ikut pelatihan di Balai Latihan Kerja di Jakarta. Selesai dari situ saya ngelamar jadi pegawai honorer 1982 selama setahun. Di tahun 82 itulah saya kenal dengan seorang laki-laki. Saya pacaran, tapi kedua orang tua saya mengetahui kalau laki-laki itu Muslim. Saya selalu dinasihatin jangan
pacaran dengan lain keyakinan, tapi memang karena saya yang nggak nurut sama kedua orang tua, tidak dengar nasihat, dan tidak takut sama Tuhan Yesus. Saya selalu membangkang terus. Sebenarnya saya ini jadi anak yang bisa dikatakan yang tidak nurut sama orang tua. Lalu saya terus pacaran dengan pacar saya. Saya yang merasa ketakutan ditinggal oleh pacar saya. Saya juga nggak tahu kenapa kok saya sangat-sangat menyayanginya dan mencintainya. Lalu di tahun 82 itu saya pacaran, tapi pacarannya tidak sampai berbuat yang tidak, hanya pacaran saja. Tahun 83 saya diterima calon pegawai negeri sipil, tapi saya tetap pacaran. Waktu saya pacaran itu saya backstreet, jadi tidak sepengetahuan kedua orang tua saya. Saya diam-diam pacaran sampai 2 tahun, lalu saya merasa sudah berumur waktu itu. Lalu saya bilang ke pacar saya, gimana, apakah hanya begini-gini saja, saya bilang. Lah dia bilang, kalau kamu mau nikah sama saya, ya kamu harus ikut keyakinan saya. Nggak tahu kenapa kok saya kok mau nurut gitu sama dia. Tapi kepada kedua orang tua saya nggak nurut. Saya membangkang kepada kedua orang tua saya. Saya terus dimarahin sama mama bapak saya, jangan pacaran dengan lain keyakinan. Tapi sayanya terus yang ngotot. Saya juga waktu itu nggak ada berpikiran harus nurut pada kedua orang tua dan takut akan Tuhan. Saya tidak ada berpikiran ke situ. Lalu saya berdoa kepada Tuhan. Waktu itu saya belum Muslim. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan kalau memang ini jodoh saya mau nikah. Nggak tahu kenapa 84 itu saya mengatakan pada pacar saya sudah berumur, saya mau nikah, saya bilang. Saya mengatakan kepada bapak saya marah besar, dan bapak saya mengatakan, itu laki-laki hanya senang sama kamu hanya sementara, dia hanya bertepuk sebelah tangan, kamu hati-hati. Tapi saya terus saja mau mengikuti kata hati saya gitu. Kenapa nggak nurut dengan nasihat orang tua gitu. Lalu saya bertekad harus nikah dengan suami saya. Sebenarnya orang tua saya sayang sama saya, tapi sayanya yang terlalu mengikuti kata hati, mengikuti kata perasaan, bukan mengikuti nasihat orang tua dan takut akan Tuhan. Saya terus ngotot nikah dengan suami saya.
Tapi orang tua saya tidak menyetujui. Sampai bapak saya sama dengan mama saya itu marah-marah terus, dan sampai saya juga hampir mau bunuh diri, tapi enggak enggak terlaksana karena sempat ketahuan oleh bapak saya. Akhirnya bapak saya hatinya luluh dan mengizinkan saya nikah dengan suami saya. Pada waktu saya mengatakan tetap nikah dengan suami saya katakan kepada suami saya supaya datang ke rumah menemui bapak saya. Bapak saya mengatakan kepada suami saya, jangan kamu sia-siakan anak saya. Anak saya ini hatinya keras, adatnya keras. Tolong dijaga. Bapak saya mengatakan seperti itu. Tapi sayanya yang terlalu nekat dan mengikuti kata hati, mengikuti perasaan, nggak mikir ke depannya bagaimana. Itulah ada yang mengatakan, teman, kamu terlalu mengikuti kata hatimu, kamu tergila-gila kepada laki-laki itu. Kamu harusnya takut kepada kedua orang tua kamu dan juga kepada Tuhan Yesus. Tapi saya tidak dengar, tidak saya gubris. Tahun 85, saya sudah berumur 25 tahun. Karena saya takut umur, nanti dibilang perawan tua, apa segala macam. Dan disitulah saya nekat untuk menikah. Bapak saya menginginkan saya nikah yang Kristen dan juga suku Batak. Ada saudara saya yang senang sama saya dan minta kepada bapak mama saya supaya saya jadi mantunya, tapi sayanya yang ngotot tidak mau dengan saudara. Akhirnya saya tidak jadi dengan saudara saya itu menikah. Saya terus ngotot dengan pacar saya. Tahun 85 itu akhirnya bapak mama saya mengizinkan saya nikah karena bapak mama saya takut kalau saya berbuat yang kedua kalinya, takutnya saya bunuh diri. Akhirnya tahun 85 saya nikah. Sebelum saya nikah, saya diislamkan dulu. Tapi kedua orang tua saya nggak tahu kalau saya diislamkan dulu. Setelah saya diislamkan, tahun 85 saya nikah resmi, tapi tidak dihadiri oleh kedua orang tua saya. Saya sangat sedih waktu orang tua saya tidak hadir dalam pernikahan saya. Walaupun begitu, saya tetap tidak menyadari dan tidak takut akan Tuhan Yesus. Kalau saya sudah meninggalkan Tuhan Yesus, saya nggak tahu ke depannya bagaimana kalau saya meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi karena hanya kesenangan dapat suami yang suka sama saya sangat mencintainya. Tahun 85 saya sah nikah. Di bulan pertama, bulan kedua saya nikah, saya hamil, dan
bulan keempat kelima baru di situ ada masalah kecil jadi besar, ada saja masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga saya. Sampai saya melahirkan pun ada aja masalah yang saya hadapi. Tapi saya tidak sadar kalau itu adalah cobaan dan hukuman untuk saya karena saya meninggalkan Tuhan Yesus. Kegelisahan, ketakutan, stres selalu saya hadapi, saya terima. Tapi saya nggak sadar kalau itu adalah hukuman karena saya meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu tahun 86 saya melahirkan anak pertama, seorang laki-laki. Jadi masalah itu tidak pernah yang namanya berhenti, selalu ada aja permasalahan yang saya hadapi. Sampai saya berpikir, apa saya selesaikan saja hubungan rumah tangga saya dengan suami saya. Tapi saya ingat anak saya. Walaupun begitu, saya tidak menyadari dan kalau saya itu punya dosa banyak, meninggalkan Tuhan Yesus, berani kepada orang tua, tidak nurut kepada kedua orang tua saya. Saya tidak menyadarinya karena saya kebawa hati, perasaan. Saya selalu pakai perasaan, tidak berpikir secara dewasa, logika atau gimana gitu. Lalu tahun 87 saya hamil anak kedua. Pada waktu hamil anak kedua, anak saya yang pertama sakit muntaber di opnam. Di situ pun saya tidak menyadari kalau saya itu adalah dapat hukuman dari Tuhan dan tidak minta ampun kepada Tuhan Yesus karena saya selalu memakai perasaan, bukan kedewasaan atau takut akan Tuhan. Tahun 87 itu anak saya 2 minggu di opnamnya di rumah sakit. Lalu pada waktu anak saya yang laki-laki mau sudah sembuh, mau ditebus, di situ saya tidak mempunyai apa-apa. Itu pun saya tidak menyadari kalau itu adalah suatu cobaan buat saya. Akhirnya saya minta tolong kepada atasan saya. Puji Tuhan, atasan saya menolong saya, memberikan dana untuk nebus anak saya keluar dari rumah sakit. Tahun 88 anak saya lahir yang kedua, perempuan. Masalah pasti ada, selalu ada masalah. Tapi saya tidak menyadari masalah itu adalah karena saya banyak berbuat dosa kepada Tuhan Yesus, meninggalkannya, dan juga kepada kedua orang tua saya. Saya tidak menyadari, tapi kegelisahan, ketakutan, kecewa, rasa takut itu pasti ada. Tapi saya nggak menyadari kalau itu adalah karena saya meninggalkan Tuhan Yesus. Saya tidak menyadarinya. Tahun 88 itu
anak saya lahir, ada aja masalah. Sampai saya hamil yang ketiga, yang keempat, selalu ada aja masalah. Ketiga, keempat saya keguguran. Lalu tahun 94 saya hamil dan melahirkan anak yang ketiga, perempuan. Itu pun ada aja masalah dari pihak suami, dari teman-teman, dari gangguan-gangguan macam-macam. Pasti ada namanya perselisihan antara saya dengan suami. Dan, karena ada gangguan-gangguan, omongan yang macam-macam. Jadi kita di dalam rumah tangga selalu bertengkar, dan juga masalah ekonomi benar-benar seret banget waktu itu. Saya udah punya anak sampai 3 tuh, rezeki tuh ada aja yang kurang gitu untuk beli susu anak apa segala macam. Tapi saya nggak menyadari kalau itu adalah dosa saya yang saya lakukan, yang saya perbuat. Nggak saya sadari, dan juga saya tidak berdoa kepada Tuhan Yesus untuk kembali dan minta maaf. Saya nggak nyadari. Kadang-kadang saya suka putus asa, mau nekat berbuat macam-macam. Tahun 95 saya udah putus asa sama sekali. Bagaimana ini, anak sudah 3, saya tidak bertobat kepada Tuhan Yesus. 95 itu saya nekat mau kembali kepada Tuhan Yesus, tapi saya ragu karena anak saya masih kecil-kecil. Nanti karena saya kembali kepada Tuhan Yesus, anak saya yang akan menderita karena keegoisan saya, karena kesombongan saya, karena dosa saya. Akhirnya saya urungkan. Tahun 95 itu saya nggak kembali kepada Tuhan Yesus. Tapi saya dapat cobaan lagi, yaitu bapak saya sakit 96, sampai akhirnya bapak saya meninggal 96. Disitulah saya baru menyadari bahwa saya punya dosa banyak kepada Tuhan Yesus dan juga kepada bapak saya almarhum yang utama, yang begitu baik banget bapak saya. Sampai saya akhirnya putus asa. Karena bapak saya sakit sampai dia meninggal. Itulah beban saya yang paling utama. Karena saya membangkang kepada bapak mama saya. Saya meninggalkan Tuhan Yesus. Bapak saya kepikiran sampai dia meninggal. Saya selalu berkata, apakah karena bapak saya meninggal, karena dia kecewa? Saya anak paling besar, anak yang diharapkan. Kalau kita orang Batak, anak paling besar adalah anak membawa nama baik keluarga. Tapi saya tidak membuat nama baik keluarga bapak saya baik. Karena bapak saya adalah panitia di gereja. Bapak saya malu. Tapi saya nggak menyadarinya. Karena saya terlalu mengikuti perasaan, mengikuti hati nurani saya.
karena saya terlalu sombong. Tapi saya tidak memikirkan bagaimana keadaan bapak mama saya. Begitu bapak saya meninggal, saya selalu dihantui rasa berdosa dan salah. Hati saya makin gak tenang, gelisah, kecewa. Rasa takut terus menghantui diri saya. Sampai bapak saya meninggal pun, saya gak tenang, gelisah terus. Lalu saya pergi ke satu teman, saya ceritakan. Lalu teman saya mengatakan, ya sudah, kamu berserah kepada Tuhan, kamu tinggal milih apa yang ada di hati kamu. Tapi saya tetap nggak tenang karena saya punya dosa banyak kepada orang tua saya, mama bapak mas saya, yang mengecewakan mama bapak saya, yang membuat mama bapak saya malu di gereja, malu di tetangga, malu di keluarga. Tahun 96 itulah makin parah kegelisahan saya, ketakutan saya, kecewaan saya. Akhirnya teman mengatakan, sudah, banyak berdoa saja, dekatkan diri kepada Tuhan. Walaupun saya tahun 85 udah nikah dengan suami saya secara muslim, saya jarang melaksanakan yang namanya sembahyang, sholat, saya jarang. Kalau ada suami saya baru sholat, kalau enggak saya enggak sholat. Lalu tahun 97 suami saya ngajarin saya supaya rajin sholat, apa segala macam, tapi saya enggak melaksanakannya, saya selalu membangkang. Saya jadi bimbang, saya bingung mau kemana. Apa yang harus saya lakukan? Tahun 2000 saya kena sakit vertigo. Baru saya menyadari ini adalah hukuman untuk saya, diberikan oleh Tuhan supaya saya sadar, supaya saya mohon ampun, berserah kepada Tuhan. Dan tahun 2000 itu pun saya dapat musibah, rumah saya kebakaran. Dan tahun 2001 ada zamannya Gus Dur, yaitu kantor saya itu dihapus. Lalu saya bingung mau kemana. Tapi puji Tuhan, tahun 2003 saya diberikan Tuhan suatu jalan. Saya nggak tahu itu adalah jalan Tuhan. Saya ikut diklat pengawas ketenagakerjaan. Tahun 2003 selesai, saya ikut diklat pengawas. Nah, di tahun 2005 saya ketemu dengan teman saya, namanya Ibu Maria Boruhombing dan Ibu Elizabeth Simbolon. Mereka berdua lah yang meyakinkan saya supaya saya kembali kepada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus adalah juru selamat, tidak ada yang lain. Lalu saya mengatakan kepada teman saya Maria dan Bu Elizabeth,
supaya saya dibawa dalam doa. Jadi setiap kita pulang kantor, kita berdoa supaya saya dikuatkan iman saya kembali kepada Tuhan Yesus. Lalu teman saya Maria membawa saya ke gereja Tiberias di Gading, di Kelapa Gading, dan juga di Grand Indonesia. Setiap setengah minggu ada ibadah, saya selalu datang di Darmala, dimanapun yang namanya tengah minggu, saya selalu hadir. Saya terima perjamuan kudus, minyak urapan. Di situ iman saya makin dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Saya tahun 2011 saya dibaptis di gereja Tiberias. Terus saya terima perjamuan kudus, minyak urapan, saya makin kuat, dikuatkan iman saya oleh Tuhan Yesus. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya sudah diselamatkan kembali, sudah hidup kembali. Saya diselamatkan sampai saya terdiagnosa oleh dokter, saya kena pengentalan darah, tapi saya yakin Tuhan Yesus akan menyelamatkan saya, melindungi saya, menguatkan iman saya, tetap ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik, sampai saya sembuh dari pengentalan darah, karena saya terus terima perjamuan kudus dari gereja Tiberias. Saya dikuatkan terus imannya. Lalu saya ketemu salah seorang pendeta, saya ceritakan pergumulan saya. Pak pendeta mengatakan, ya sudah, cerai saja kepada suami. Tapi saya mengatakan, saya nggak mau cerai. Saya mau satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Akhirnya Pak pendetanya mengatakan, ya sudah, ibu harus bayar harga. Ibu harus imani terus. Jangan lupa banyak berdoa dan baca Alkitab. Ya puji Tuhan, saya sudah mulai baca Alkitab. Baru tahu saya firman Tuhan itu adalah terang bagi saya. Tahun 2016 saya download Alkitab di HP. Ketahuan sama suami saya marah. Lalu tahun 2016 itu ketahuan, lalu suami saya marah besar dan suami saya mengatakan, kenapa kamu ada Alkitab di HP? Oh iya, saya minta tolong teman di download itu teman saya yang download, saya bilang gitu. Makin marah suami saya, lalu suami saya nanya lagi, apa kamu mau kembali kepada Tuhan Yesus? Ya, saya mau kembali kepada Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Saya mau kembali ke keyakinan saya yang semula. Lalu suami saya marah, dia langsung mengatakan bahwa saya adalah kafir dan haram kalau ngomong dan juga dekat. Tapi saya hanya diam, saya selalu panggil nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, saya patahkan, hancurkan antikristus pada diri suami saya dan anak-anak saya. Suami saya ngumpul, manggil anak-anak saya, menceritakan bahwa saya kembali ke agama saya semula. Lalu anak-anak saya nggak ada komen macam-macam, mereka mengerti.
Dan tahun 2017 suami saya pergi dari rumah karena dia mengatakan kafir, haram. Tapi tahun 2016 itu tetap saya menyiapkan makanan untuk dia. Tapi suami saya tidak pernah menyentuh makanan itu. Bagi saya yang penting saya sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai istri. Saya masak, saya siapkan makanan, terserah suami saya mau dimakan atau tidak. Lalu tahun 17 itu suami saya karena dia merasa nggak ada yang melayaninya, dia kembali lagi ke rumah saya dan dia tidak marah lagi dan saya siapkan makanan, dia makan. Dia tidak pernah lagi mengatakan saya kafir. Nah, tahun 2017 Desember, puji Tuhan, saya dapat berkat dan mujizat diberikan oleh Tuhan Yesus. Saya bisa Holy Land ke Israel, Yerusalem. Saya selama 13 hari di Israel. Puji Tuhan Yesus sekali. Saya sangat-sangat senang. Saya tidak menyangka saya bisa Holy Land ke Israel. Sampai saya bisa naik ke Gunung Sinai dan berdoa di atas Gunung Sinai. Itu semua karena kasih karunia Tuhan Yesus, kasih sayang Tuhan Yesus kepada saya. Yang begitu banyak berkat yang diberikan Tuhan Yesus kepada saya dan mujizat. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena Tuhan Yesus sangat baik sama saya. Dan juga saya diberi berkat yang banyak, mujizat oleh Tuhan Yesus. Saya bisa nguliahin anak 3 selesai, yang bontot sekarang apoteker. Puji Tuhan sudah kerja. Dan saya bisa beli kendaraan, semua itu karena Tuhan Yesus, karena kebaikan Tuhan Yesus kepada saya dan anak-anak saya. Setelah saya kembali kepada Tuhan Yesus, saya sangat-sangat bahagia, penuh sukacita dan damai. Nggak bisa lagi saya mau ngomong apa pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya dari gelap menjadi terang. Sampai suami saya pun meninggal. Kasih karunia Tuhan Yesus itu, kasih sayangnya tidak putus-putus sampai sekarang. Pada waktu itu pernah suami saya minta supaya saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi saya tetap tidak mau. Saya mengatakan saya tetap kekeh kepada Tuhan Yesus. Saya hanya takut kepada Tuhan Yesus. Saya tidak takut kepada manusia, saya bilang. Akhirnya suami saya nggak mau lagi mengatakan bahwa saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya suami saya menerima kalau saya kembali kepada Tuhan Yesus. Tahun 2020, suami saya meninggal. Sudah setahun suami saya meninggal. Saya penuh dengan sukacita, damai, tidak ada kekurangan apapun. Selalu dapat berkat, walaupun sedikit saya bersyukur kepada Tuhan. Semua kebaikan Tuhan, sangat-sangat baik kebaikan Tuhan Yesus.
yang telah menyelamatkan saya, rumah tangga saya, walaupun suami saya meninggal dalam keadaan muslim, tapi saya bahagia karena saya penuh dengan sukacita. Saya kembali kepada Tuhan Yesus. Saya hanya berdoa kepada Tuhan Yesus, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Semoga Tuhan Yesus mendengar doa-doa saya, anak saya dijamah jiwa dan diselamatkan jiwa-jiwanya, supaya ketiga anak-anak saya bertobat kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus juru selamatnya. Itu saja Pak kesaksian saya, dan terima kasih. Oke, baik, puji Tuhan. Ya, adalah satu bukti nyata bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, di mana apa yang dialami oleh Ibu Purnama, sehingga itu menjadi satu pencerahan buat kita semua. Kalau orang meninggalkan Tuhan Yesus, justru hidupnya akan stres, akan kacau, dan akan mengalami banyak hal yang merugikan. Dan yang paling berbahaya adalah bisa terhilang keselamatannya pada saat meninggalkan Tuhan Yesus terus kemudian mati. Nah, ini yang kita harus renungkan baik-baik. Siapapun kita sebagai orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, jangan sekali-sekali tinggalkan Tuhan, karena tidak ada kedamaian di luar Tuhan Yesus, tidak ada ketenangan, tidak ada satu pribadi pun yang bisa mengubahkan hidup kita kecuali Tuhan Yesus.